Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sunarso, selaku CEO PT Bank Rakyat Indonesia. Yang saya hormati Bapak Arief Mulyadi, selaku Direktur PNM. Dan yang saya hormati Bapak Kus Wiyoto, selaku Direktur Penggadean. Bapak Supari, Micro Business Managing Director dari BRI, selaku narasumber juga, dan kawan saya Prof. Rofika Rokim, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, seluruh jajaran direksi BRI yang hari ini mengikuti acara, dan juga jajaran dari PNM yang mengikuti acara, dari Penggadean juga, dan tentunya tadi Pak Sunarso bangga sekali karena pelaku UMKM hampir 5.000 mengikuti acara ini. Saya apresiasi acara hari ini. Saya mendapatkan perintah dari Komisi 6 untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan acara hari ini, BRI Microfinance Outlook 2022. Sebenarnya beberapa materi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya yang terkait dengan dinamika perekonomian terkini. Perlu saya sampaikan bahwa pengajuan usulan holding ultramikro oleh Kementerian BUMN dalam hal ini terkait dengan BUMN keuangan telah disampaikan kepada Komisi 6, dan tentunya kami merupakan lembaga legislatif perwakilan dari rakyat untuk melihat, mencermati, mengamati dasar, tujuan, juga prasyarat, dampak, dan juga ekses pengajuan perlu penting tidaknya holding ultramikro. Itu tidak bisa lepas dari bangunan hukum yang ada, juga fakta-fakta yang ada, dan seperti biasanya persetujuan atau dukungan terbentuknya holding menurut saya yang paling memenuhi prasyarat, apakah itu dasar pembentukan holding dan tujuan holding, termasuk prasyarat untuk bisa itu menjadi holding, tentunya dampak serta ekses yang begitu kecil adalah holding ultramikro untuk BRI yang mengintegrasikan antara PNM dan Penggadean. Ini sangat realistis karena hal yang terkait dengan dinamika perekonomian masa kini. Kita melihat bahwa dinamika pandemi COVID-19 yang cukup tinggi berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bahwa wabah penyakit yang telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 menimbulkan guncangan besar pada sisi suplai dan demand, serta mengakibatkan kepanikan, betul-betul panik, dan mengguncangkan yang sangat signifikan baik di pasar keuangan maupun di sektor real. Kami di Komisi 6 mencermati ini. Kita betul-betul melihat bagaimana BUMN harus leading dan leader di sektor keuangan, di sektor pangan, di sektor kesehatan, di sektor transportasi, di sektor BUMN farmasi, karena situasi waktu itu memang kita uncertainty. Kita tidak ngerti dengan skenario-skenario yang ada, hanya kita siapkan, tapi yang kita hadapi selalu dan terus berubah. Next slide. Bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa dinamika COVID ini betul-betul masih menjadi ancaman di Indonesia dan di dunia. Sampai tanggal 9 Februari 2022 kasus corona di dunia mencapai 401 juta lebih, dan kasus korban jiwanya sudah mencapai 5 juta. Next slide. Di Indonesia sendiri ya, kita lihat ya, bagaimana jumlah kasus ya, yang ada hari ini ya, ada 265.824 kasus, dan tentunya di dalam mengatasi pandemi Komisi 6 ada 3 hal. Yang pertama, kita mengatasi virusnya sendiri. Ya, keputusannya kita vaksinasi. Hari ini yang sudah booster mencapai 6 juta lebih. Ya. Kemudian selain mengatasi virusnya, kita juga betul-betul bagaimana mencermati, menghalau bagaimana penularan ini bisa tidak menjadi masif. Kita kanalisasi
dengan berbagai skenario yang dilakukan pemerintah. Dan yang terakhir, selain masalah virusnya, masalah penularannya, adalah yang paling penting adalah dampaknya yang tentunya akibatnya melebihi daripada persoalan kesehatan itu sendiri. Next slide. Semua itu tidak lepas dari tadi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan maupun Menteri Ekonomi terkait dengan tantangan global yang terus harus kita waspadai dalam situasi kita mengatasi dampak pandemi. Memang begitu banyak hal meluluh lantakan hal yang terkait dengan persoalan ekonomi nasional maupun ekonomi global. Namun selain pandemi 2002 itu kita melihat tadi dikatakan oleh Bu Sri Mulyani, yang pertama adalah bagaimana perubahan kebijakan daripada negara Tiongkok di mana ada reformasi ekonomi dengan kebijakan rebalancing yang mengalihkan sumber pertumbuhan dari investment base menjadi consumption base. Pada saat mereka merubah berarti berbagai ekspor kita yang juga sebagian adalah UMKM ini akan berpengaruh. Mengakibatkan tren pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat untuk menjadi stabilitas dan sangat mempengaruhi negara lain. Tadi juga disampaikan juga Bu Sri Mulyani, dampak dari perubahan iklim. Ini luar biasa ya, akan terjadi inflasi pada harga kebutuhan bahan pokok. Ya. Tadi juga disampaikan ada kebijakan Bank Sentral dari Amerika, ya, sebagai tapering of policy yang jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta mendorong terjadinya inflasi tinggi yang akan membebani masyarakat. Selain itu adalah ketegangan geopolitik di dua benua. Kita melihat ketegangan ini terjadi di dua benua menjadi hal yang patut diwaspadai terhadap perekonomian Indonesia. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina serta ketegangan yang terjadi di Timur Tengah melibatkan Uni Emirat akan membuat pasar khawatir akan keberadaan pasokan minyak serta bahan bakar lainnya. Next slide. Data UKM di Indonesia ya, dengan banyaknya hal yang terjadi secara global sudah sepatutnya kita memperkuat perekonomian Indonesia berdasar pada kemampuan perekonomian domestik. Bertumpu pada kondisi objektif, berangkat dari apa yang ada. Pandemi COVID-19 mengubah cara pandang dunia. Apa itu pasar bebas? Apakah betul ada pasar bebas? Apakah dalam situasi itu negara-negara lebih mengedepankan kepentingan nasional interestnya? Bagaimana kita kesulitan meminta bahan baku vitamin C dari India yang ternyata India lebih mementingkan kepentingan bahan baku vitamin C sehingga produksi farmasi untuk imun kita vitamin C waktu itu sempat tersendat. Kita melihat berbagai negara akhirnya ada geopolitik pasca perang dingin, negara-negara seperti persemakmuran Inggris ternyata mempunyai platform untuk lebih mengamankan secara bersama-sama pandemi, baik itu virusnya, baik itu penanganan penularannya, termasuk dampak ekonominya. Ini kita melihat bahwa perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada kondisi domestik, usaha mikro dan kecil merupakan pemain utama dalam membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi yang nanti kita compare beberapa kali Pak Sunarso memaparkan di Komisi 6, itu tidak jauh berbeda bahwa untuk koperasi usaha kecil dan menengah di tahun 2018 jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% daya serap tenaga kerja yang ada. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional produk domestik bruto sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sekitar 5.550 atau sekitar 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, tidaklah salah
pemerintah terus memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya di sektor UMKM di tanah air. Next slide, pemerintah harus fokus selesaikan persoalan mendasar UMKM terutama di pasca recovery pandemi COVID-19 ini. Tentu upaya pemerintah yang harus fokus menyelesaikan persoalan mendasar UMKM terutama permasalahan pendanaan dan memastikan UMKM dapat terus berkembang harus diselesaikan pemerintah melalui skema yang tepat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi tadi, ya, untuk usaha kecil menengah dari 64,2 juta pelaku UMKM sebesar 57 juta merupakan pelaku usaha ultramikro dan 57 juta pelaku usaha ultramikro, terdapat 45 juta pelaku ultramikro yang masih membutuhkan penguatan permodalan. Dari 45 juta pelaku ultramikro baru sekitar 15 juta yang dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal, baik itu oleh perbankan, penggadaian, pinjaman kelompok, BPR maupun fintech yang mulai tumbuh akhir-akhir ini. Sebanyak 30 juta masih belum terlayani lembaga keuangan formal, 12 juta ya, dilayani oleh rentenir dan 18 juta belum mendapatkan akses dana sama sekali. Ini yang sekali dipaparkan oleh BRI ya, ke dalam rapat-rapat Komisi 6. Yang menjadi perhatian kita adalah ke-12 juta dan 18 juta. Jadi ada sekitar 30 juta ya, pelaku UMKM yang memang ya, belum dilayani oleh akses perbankan. Inilah yang kemudian kita cermati nanti kepada OJK yang beberapa kali di dalam RDP-RDP kami dari para pelaku usaha mikro termasuk BRI, Penggadaian dan PNM, yang salah satu harus kita cermati kembali, harus selalu kita minta masukan kembali karena kami ada regulator, kami adalah di DPR melihat bangunan hukum itu apakah masih relevan, aturan-aturan itu apakah bisa mengatasi perkembangan yang demikian cepat. Adalah salah satunya bagaimana kendala penyaluran kredit ini adalah adanya aturan tentang batas maksimal kredit yang kepada pihak terkait yang nilainya hanya 10% dari modal. Untuk hal holding ultramikro, BRI hanya bisa menempatkan kredit ke Penggadaian dan PNM tak lebih dari 10% dan 20% kepada nasabah atas modal yang dimiliki oleh BRI. Menurut saya ini apakah tetap dalam kondisi stabilitas keuangan ini dipertahankan atau memang untuk ultramikro saya katakan. Kalau untuk pengusaha menengah dan besar saya kira cukup harus defensif. Tapi untuk ultramikro apakah BPMK ini perlu ditingkatkan? Tentu akan harapan kita akan memperlebar ruang gerak dan akan menurunkan cost of fund-nya untuk masing-masing lembaga keuangan. Ini sekedar sekali lagi baik digunakan sebagai diskursus publik terutama kepada Ibu Profesor. Inilah kalau targetnya di situ masih ada 30 juta pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses perbankan, sementara aturan OJK hanya memberi ruang 20% dari modal yang ada. Terus duitnya untuk apa kan itu kan? Apalagi Pak Sunarso right issue hampir habis dapat 47 triliun. Untuk next slide. Kemudian hal yang terkait dengan persoalan yang menyangkut dari hasil survei, saya tidak perlu uraikan lagi karena sudah banyak tadi yang menyampaikan bahwa dampak dari COVID-19 pelaku usaha tercatat pendapatannya 84,2% usaha mikro kecil menurun. Survei ini melibatkan 34.559 responden pelaku usaha yang terdiri dari 25.254 UMK, sebanyak 6.821 usaha menengah dan besar, dan 2.482 dari sektor pertanian.
Penyebab pendapatan UMK menurun adalah permintaan berkurang, usaha lain berdampak buruk karena COVID, dan keterbatasan waktu operasi selama pandemi karena berbagai skenario mengatasi penularan yang ada. Dari Pusat Badan Statistik tercatat 78,35% UMK yang mengaku pendapatannya menurun akibat permintaan berkurang. Permintaan berkurang ini karena ada skala pembatasan sosial, atau karena pendapatan yang menurun, atau struktur pasar yang memang berubah, karena struktur pasar pasca pandemi ini lebih pada soal pangan dan kesehatan. Pemerintah membantu UMKM selama pandemi dengan berbagai stimulus berbentuk penempatan dana restrukturisasi kredit, pinjaman modal kerja, dan subsidi bunga kredit yang seperti tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan maupun oleh Menteri Menko Ekonomi. Next slide. Masalah dari penyaluran stimulus tersebut adalah tidak semua UMKM khususnya ultramikro memiliki akses perbankan, sedangkan seluruh stimulus menggunakan skema perbankan sebagai penyalur. Berdasarkan data OJK pada tahun 2020 hanya 12,67 juta UMKM yang memiliki rekening bank. Ya. Ini penting dicatat. Angka ini setara 19,74 dari target penerimaan subsidi bunga pemerintah sebanyak 60,66 juta rekening UMKM. Bank Dunia lebih parah lagi. Bank Dunia mencatat 93% pelaku usaha tidak menerima bantuan pemerintah dan 61% masyarakat mengakui tidak menyadari adanya bantuan pemerintah. Tadi WO-nya dikasih tahu oleh Pak Suroso, kalau kita sudah ada integrasi data, kalau kita sudah ada big data, tidak akan sulit-sulit lagi untuk penyaluran dana-dana pemerintah. Kita mempunyai kepastian mana yang belum terakses, mana yang sudah terakses, mana yang perlu ditingkatkan. Saya kira ini akan meringankan dari apa tugas pemerintah di dalam menyalurkan berbagai program-program yang dilakukan untuk masyarakat. Next slide. Penegasan pentingnya holding ultramikro, saya kira kita perlu berkaca ya, kepada seluruh data-data tersebut di atas tadi, karena DPR ini cuma dua kalau mengambil keputusan politik antara data dan bangunan hukum, serta keyakinan bagaimana implementasi ke depannya itu memberikan penguatan kepada kami selaku wakil rakyat ya. Di situasi pandemi, rakyat dengan akses kekuasaan itu ada defisit yang begitu besar. Permasalahannya itu menumpuk, tapi mengakses ke pemegang kebijakan, baik itu di DPR maupun di eksekutif, itu ada defisit. Di sini sebenarnya letak DPR bersama mitra kerja untuk menjembatani defisit akses ini. Akibat defisit akses yang kita terima itulah muncul keputusan politik untuk dukungan ultramikro, BRI, PNM, dan Pegadaian. Dari situlah kita melihat bahwa hal yang penting dilakukan pemerintah termasuk melalui pembentukan holding ultramikro. Dengan begitu UMKM khususnya ultramikro dapat terbantu oleh pemerintah dan kembali mampu menjadi tulang punggung ekonomi dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Next slide. Dan tahapan pembentukan holding saya tidak akan uraikan lagi karena memang holding ultramikro ini sudah terbentuk pada 13 September 2021. Hal ini ditandai dengan tadi sudah disampaikan akta impring saham pemerintah dan pengintegrasian ultramikro ke holding ini tentu bernilai strategis. Ya, saya sudah sampaikan tadi ada dasar, mesti ada tujuan. Karena banyak yang mengajukan holding itu punya tujuan, tapi dasarnya kurang. Jadi kita sering mengkritisi di situ. Kemudian kalau sudah ada dasar, ada tujuan daripada holding, tentu ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Yang tentunya ini tidak bisa lepas dari aturan-aturan hukum yang ada. Dan kami sebagai jembatan daripada defisit akses tadi selalu akan menanyakan dampaknya seperti apa buat rakyat. Karena kami merepresentatifkan kepentingan, ya tentunya benefit korporasi pasti.
karena itu akan menghasilkan pajak dan dividen. Tapi benefit rasio atau agent development yang langsung dinikmati rakyat juga terus kita tanyakan. Inilah holding utama mikro itu ada satu pentahapan-pentahapan. Seperti hal yang disampaikan berkali-kali oleh mitra kerja dari penyerta modal madani, kemudian dari Penggadian maupun dari BRI, bahwa akan ada strategi akses terhadap layanan pembiayaan. Ini sudah sering dibicarakan, saya dengarkan dari berbagai media, baik mainstream, online maupun YouTube, akan terjadi ekosistem terciptanya. Ini akan mendorong penurunan bunga pinjaman, dapat mengakses pinjaman dengan bunga yang rendah. Ya, diharapkan daya jangkau perbankan pada usaha ultramikro akan semakin luas dan keinginan Presiden Joko Widodo akses kredit untuk UMKM terus diperluas dan target porsi kredit disalurkan bisa mencapai target 30% dari total kredit pada 2004 mendatang. Ini pun saya dengar modal menjadi 30%. Saya dengar, moga-moga itu akan segera dilaksanakan. Dan syarat privatisasi kita tetap memakai payung hukum pasal 79 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Saya juga tidak akan menguraikan detail karena hal-hal yang menyangkut privatisasi itu adalah merupakan wilayah antara kesepakatan, kesepahaman dan persetujuan antara eksekutif dan legislatif karena ini terkait Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Tentunya setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya ada konsultasi dengan DPR untuk privatisasi memang merupakan wilayah antara eksekutif dan legislatif dan BRI telah menyelesaikan right issue dengan diterbitkan PP nomor 73 tahun 2001. Next slide. Terkait dengan hal yang menyangkut keberhasilan holding utama mikro, saya tidak perlu uraikan lagi karena tadi sudah cukup banyak dan tentunya integrasi yang kami inginkan adalah integrasi data. Ya, saya harapkan tidak menjadi big data. Saya masih lebih yakin kalau itu data ada di masing-masing daerah, ada di masing-masing anak perusahaan baik itu PNM maupun di Penggadian dan di BRI yang ada, tapi ada integrasi. Karena big data ini kadang memvalidasinya kadang kurang cepat. Ya. Terjadi sistem yang kurang cepat untuk big data. Kemudian yang terkait dengan hal-hal yang lain saya kira meningkatkan efisiensi melalui sinergi entitas dan tata kelola yang baik. Kantor fisik menjadi satu, memberikan kesempatan ekspansi tanpa mengalokasikan investasi tambahan. Waktu itu kita agak, ini iso enggak sih? Ini bisa enggak sih? Karena DNA-nya lain antara PNM, antara Penggadian, antara BRI. Ternyata dengan argumentasi Pak Dirut BRI ini memang kalau bicara cepat, argumentatif, kalau orang Jawa itu lunyu Pak untuk menjelaskan. Licin Pak, licin. Jadi DPR-nya merasa tersugesti itu. Wah gitu kan. Awalnya kan deg-degan karena serikat-serikat pekerja memberi informasi-informasi yang begitu negatif pada kami kan. Kami pun juga mulai agak ragu, tapi kemampuan Direktur PNM, Direktur Penggadian dan Direktur BRI ini luar biasa. Maka lunyu tadi, lunyu. Tapi tidak sekedar memberikan harapan, tapi dukungan data yang lebih realistis, yang lebih empiris dengan berbagai hal-hal yang tidak utopi, tapi suatu idealisme yang bertumpu pada aspek-aspek data atau aspek-aspek yang nyata. Terkait dengan keberhasilan kebijakan holding, next slide. Kemudian integrasi database melalui pembentukan holding tadi sudah saya sampaikan dan selalu disampaikan adanya keuntungan bagi pemegang saham, ultramikro dan BUMN-nya.
ekosistem yang dibangun melalui holding ini akan mengintegrasikan database grassroots ekonomi bawah, sehingga beberapa stimulus yang diberikan pemerintah akan lebih mudah, efektif, dan efisien. Ini sesuatu yang kemarin kita bingung dari Kementerian, koperasi juga tidak segera mendapatkan kami data, dan akhirnya pun penyalurannya juga lewat Badan Usaha Milik Negara, BRI, PNM maupun Pegadaian. Jadi mengawal perbankan ekonomi masa depan, saya tetap ingin menarik pada tidak hanya mengandalkan UMKM, industri besar harus menjadi lokomotif bagi pelaku UKM. Saya menyampaikan waktu itu kalau tidak salah kepada Pak Sunarso dan kepada Kementerian BUMN bahwa narasi Indonesia sentris oleh pemerintahan Jokowi yang mengubah sistem ekonomi dagang menjadi ekonomi yang lebih produktif dengan industri 4.0 dengan fondasi infrastruktur 5-7 tahun ini akan mengubah bagaimana aset-aset bangsa ini akan menjadi resources yang lebih produktif. Konsepsi Indonesia sentris dengan interkoneksitas jalan trans, jalan tol, jalan kereta api, kemudian koneksitas pelabuhan dengan pendulum tol laut, juga interkoneksitas telekomunikasi, juga listrik 35.000 watt dan energi terbarukan serta transportasi laut, ini akan membawa industri-industri kelas besar dan menengah akan masuk menjadi lokomotif Indonesia juga, karena kita tidak hanya sebagai negara dagang komoditas primer saja, tapi kita akan masuk di dalam era industri 4.0 yang kita akhirnya tidak hanya menjadi objek ekonomi dunia, tapi juga menjadi subjek karena bonus demografis dan bonus geografi kita sangat memungkinkan. Fondasi 5 tahun menuju ke era industri inilah akan membawa investasi dalam skala besar dan skala menengah. Kalau yang namanya komunitas bisnis ini tidak hanya UMKM yang hanya di klaster begitu saja, tapi ada sinergitas antara UMKM sebagai mitra industri menengah dan industri besar ikut terlibat dalam mata rantai pasokan bagi industri-industri besar. Kita melihat soal nikelisasi dengan hilirisasi dengan smelterisasi, kita akan melihat di situ black gold, bauxit akan ditunisasi, batu bara akan dihilirisasi, kemudian timah akan dihilirisasi. Kita tidak berharap mereka hanya membawa investor-investor menengah dan investor besar. Mata rantai pasok dari UKM inilah yang menurut saya jejaring daripada BRI, PNM dan Pegadaian akan mampu bernavigasi di dalam konsepsi pembangunan Indonesia sentris 4.0 dengan fondasi infrastruktur yang cukup merata dari Papua, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang tentunya untuk periode 2023, 2004, 2005, 2006, 2007 Indonesia akan mempunyai suatu cara pandang pembangunan ekonomi yang lebih produktif. Dan saya kira peran BRI perlu memastikan bahwa ultramikro yang diberikan pembiayaan merupakan ultramikro yang sudah berkali-kali disampaikan juga, dia akan naik kelas, ya. Dia akan naik kelas. Tentunya yang sudah bankable, dia akan menjadi bagian yang tidak lepas dari industri-industri skala menengah dan besar. Ini lebih ke prediksi ke depan. Karena untuk Mandiri dan BNI dan bank swasta lainnya atau bank asing lainnya akan berkonsentrasi untuk hal-hal yang menyangkut investasi dalam skala menengah dan besar. Untuk itu peran pemerintah membangun infrastruktur di berbagai wilayah itu akan meleverage aset-aset yang tidak produktif menjadi yang produktif, baik di kelautan itu adalah blue growth, bagaimana sektor perikanan itu di empowering, baik penangkapan, hilirisasi di sektor industri perikanan, dan tentunya bagaimana nutrisi 120 juta rakyat Indonesia ini tidak hanya bergantung pada
pada ayam dan sapi yang kadang kita sulit untuk membesarkan, tapi juga kita bisa tumpukan ikan yang dibiayai dan dihidupi oleh Tuhan itu untuk lebih memberikan nilai gizi masyarakat Indonesia. Itulah di Blue Gold-nya. Di Green Gold-nya berubah bagaimana pertanian dan perkebunan kita bisa merasakan pada saat kita hentikan CPO, kita saat hentikan berbagai sektor komoditas kakao, komoditas teh, akan terlihat bagaimana industri-industri di luar itu mengelihat. Ya jangan protes, kembali aja ke Indonesia, kita siapkan berbagai infrastruktur yang ada di green dan gold. Dan saya kira disitulah juga letak yang harus diantisipasi ke depannya untuk yang black gold, untuk mineral, berbagai sumber daya alam ini akan kita empowering dengan smelterisasi atau hilirisasi, dan yang tidak kalah penting interkoneksitas infrastruktur ini juga mengempowering aset-aset di sektor pariwisata. Inilah hal yang tentunya menjadi prediksi bisnis ke depan pasca konsepsi membangun Indonesia yang lebih produktif, tidak hanya sekedar ekonomi dagang tapi juga ekonomi berbasiskan industri-industri yang ada. Next slide. Sekali lagi hal-hal yang menyangkut isu perubahan iklim juga menjadi perhatian, tadi sudah kami sampaikan, mendorong pembiayaan bagi tumbuhnya industri berbasis green economy. Kemudian kita sangat percaya situasi revolusi industri global saat ini, BRI akan memiliki pilihan-pilihan yang lebih banyak. BRI harus memiliki keberanian BRI Holding ya untuk melakukan berbagai perubahan secara progresif untuk menghadapi perubahan yang akan mendisrupsi BRI dan industri perbankan secara umum. Tantangan yang dihadapi industri perbankan adalah regulasi ketat yang tidak mudah berubah secara cepat, dan saya percaya di bawah Direktur Pak Sunarso ini akan mampu menjadikan the most valuable banking group di seluruh Asia, dan tentunya akan menjadi champion of financial inclusion. Kami Komisi 6 sebagai mitra BUMN tentu akan mengawal perjalanan bersejarah ini. Kami akan memastikan bahwa pembentukan holding ini akan berhasil sesuai dengan latar belakang dan tujuan, dampak, serta target-target yang ada. Selain itu, holding ini akan dipastikan dapat meningkatkan peran sosial, yaitu meningkatkan taraf hidup usaha ultra mikro melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas usaha yang terstruktur, yang dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan dunia, sehingga pada akhirnya dapat berperan aktif di dalam meningkatkan produk domestik bruto Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.